Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Apa itu tanggung jawab sosial dan etika? Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana perusahaan berada. Sedangkan etika bisnis di sini adalah kode etik yang diharapkan sebuah entitas atau perusahaan untuk melakukan bisnisnya, atau merupakan tuntunan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, tentu apa yang ada di dalam pokok bahasan ini, kewajiban sosial, ketanggapan sosial, tanggung jawab sosial, ini menjadikan satu pemikiran kita bersama. Tentu itu katanya dalam bahasa Indonesia berbeda antara kewajiban sosial, ketanggapan sosial, dan tanggung jawab sosial. Kalau kewajiban sosial ini artinya kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis dan hukum. Artinya bahwa perusahaan harus berpikir tentang bagaimana perusahaan bisa menjalankan secara ekonomis dan hukum itu terkait dengan izin perusahaan. Sedangkan responsivitas atau ketanggapan sosial adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang berubah. Jadi di situ nanti perusahaan pun juga akan mengalami hambatan, kesulitan dalam pengadaan tenaga kerja dan sebagainya, karena adanya urban ya, dari desa ke kota yang berbondong-bondong ingin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tanggung jawab sosial tadi telah kami jelaskan, paling tidak ada niat perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum dan ekonomi dengan melakukan hal-hal yang benar dan bertindak dengan cara-cara yang baik. Saudara semua, kalau kita lihat apa yang ada di dalam lingkungan sekitar dari tanggung jawab sosial terkait dengan konsumen, supplier, karyawan, editor, investor, kreditor, dan juga komunitas masyarakat, itu menjadikan pemikiran yang harus dijalankan. Dua pandangan tentang tanggung jawab sosial. Pandangan klasik, tentunya perusahaan akan berpikir bagaimana berorientasi pada profit motif. Artinya pimpinan, manajer itu akan berpikir berapa laba yang akan dicapai pada tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, sehingga itu menjadikan satu prediksi seorang pimpinan untuk mendapatkan laba. Pandangan sosial, pandangan bahwa tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi kalau kita lihat dari apa yang ada di dalam tanggung jawab sosial tadi, misalnya kepada konsumen, tentu tidak hanya masalah kualitas produk, masalah kualitas jasa, juga perusahaan memiliki tanggung jawab
seberapa besar produk yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan tanggung jawab pada karyawan itu tidak lain, perusahaan bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa adil, dan juga pembagian pengembangan diri terhadap diri karyawan itu bisa dikembangkan. Tanggung jawab sosial terkait kreditor ini kaitannya dengan seberapa besar perusahaan bisa mengembalikan hutangnya, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanggung jawab pemegang saham kaitannya dengan laba, kebijakan, dan juga keputusan. Itu menjadikan harapan pimpinan dalam berkiprah untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab terkait tentang masalah membuang limbah sembarang, mencegah populasi, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Tanggung jawab sosial kaitannya komunitas, bagaimana perusahaan bisa memberikan pendidikan bagi lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan juga wadah usaha untuk membantu masyarakat di lingkungannya. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, perlukah organisasi terlibat secara sosial? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Tadi juga saya singgung masalah laba jangka panjang, kewajiban entitas, citra masyarakat, lingkungan yang lebih baik, keseimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, serta kepentingan pemegang saham dan juga kepemilikan sumber daya. Ini menjadikan sesuatu hal yang harus kita wujudkan. Tentu kalau perusahaan pikirannya hanya laba, dan laba, tetapi dengan corporate social responsibility atau pertanggungjawaban ini harus juga melihat kondisi sosial. Kemudian yang menentang ini menghalangi maksimalnya laba, jadi lunturnya tujuan biaya, terlampauinya banyak kekuasaan, kurangnya keterampilan, dan juga kurangnya akuntabilitas. Manajemen ramah lingkungan, ini hal yang harus kita perhatikan. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan masalah lingkungan, ya. IPAL. Ada 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan hukum yang terkait hijau muda atau green, ya, green corporate. Yang kedua pendekatan pasar. Yang ketiga pendekatan pemegang kepentingan, dan juga pendekatan aktivis. Terkait dengan pendekatan hukum atau green corporate, hijau muda, bahwa pendekatan di mana organisasi cukup mengikuti apa yang perlu dipatuhi dari hukum. Mereka akan mematuhi undang-undang, peraturan, dan pengendalian pemerintah secara sukarela dan tanpa memberikan tantangan hukum. Dan bahkan mungkin mereka menggunakan hukum itu demi keuntungan mereka sendiri, tetapi sejauh itu sejalan usaha mereka menjadi hijau. Makna ini kami jelaskan bahwa perusahaan kadang-kadang ada yang perusahaan bodong, tidak izin, ya. Itu jadi masalah. Maka sebaiknya perusahaan juga harus mematuhi terkait dengan izin usaha, ya, supaya itu menjadikan legal formal. Yang kedua, pendekatan pasar. Organisasi menanggapi preferensi lingkungan para pelanggannya. Apapun permintaan pelanggan atas produk yang ramah lingkungan, maka organisasi tersebut akan menyediakannya. Makna ini kami bisa jelaskan bahwa perusahaan tidak semata-mata pada profit oriented, tetapi memandang apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang akan dihasilkan itu memiliki manfaat, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan pemegang kepentingan. Organisasi memilih untuk menanggapi
banyak yang dibuat oleh para pemercaya seperti karyawan, pemasok, investor dan juga masyarakat. Makna ini bisa kami jelaskan bahwa terkait masalah karyawan, tentu karyawan akan berharap tentang bagaimana masalah keamanan, kenyamanan, masa tuanya terkait pensiun itu juga menjadikan perhatian bagi karyawan, bahkan juga pengembangannya. Nah, kaitan pemasok bahwa di sini adalah supplier juga akan berpikir sejauh mana pengadaan barang dalam pembayarannya, sejauh mana pengadaan barang dalam pengadaannya, apakah bahan baku yang dibutuhkan itu tersedia atau tidak, menjadikan perhatian penuh untuk perusahaan. Terkait investor, ini kepercayaan yang akan memberikan pada perusahaan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tentang kerjasama yang akan diwujudkan, baik itu dalam hal diferensiasi produk maupun dalam membuka cabang baru. Untuk masyarakat, ini kaitannya dengan masalah lingkungan, bisa saja terkait masalah pendidikan masyarakat di sekitar perusahaan, kesehatan, dan juga masalah limbah sungai yang ada di lingkungan perusahaan, serta terkait dengan masalah-masalah IPAL dan sebagainya. Kemudian pendekatan aktivis ini, perusahaan itu harus mencari cara guna menghormati dan melestarikan bumi serta sumber-sumber alamnya. Maka disinilah yang harus kita padukan antara aktivis dan juga perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan tetap jalan dengan populasi kondisi udara harus bersih, kemudian dengan lingkungan juga harus bersih, kondisi air juga tidak tercemar. Maka harus ada perhatian terhadap bagaimana penghijauan 1000 pohon untuk tiap tahunnya harus ada, agar oksigennya juga sehat. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan di mana Anda berada, bagaimana cara mengevaluasi aksi manajemen yang ramah lingkungan? Nah, ini satu PR untuk kita bersama. Yang pertama adalah organisasi melaporkan kegiatan yang menyelamatkan lingkungan yang mereka lakukan. Yang kedua, organisasi memenuhi standar yang ditetapkan oleh ISO. Yang ketiga, kita menggunakan daftar yang tercantum di dalam Global 100 List, ya, di dalam www.global.org. Anda lihat di sekelas UMY yang notabene adalah ya boleh disebut dengan kita usahanya di pendidikan jasa. UMY pun juga berpikir masalah lingkungan, ya. Di samping ya lingkungan kampus kita yang hijau, kita tiap bulan, tiap tahun pun juga kita harus menanam 1000 pohon agar oksigen kita terjaga. Di satu sisi juga masalah ISO, ya. ISO ini juga menjadikan perhatian kita. UMY telah menerapkan ISO 9001.2/2015. Artinya kita komitmen, karena apa? Seperti UMY pun telah memenangkan 4 tahun berturut-turut kaitannya dengan Green Campus. Tentu perusahaan-perusahaan yang besar yang mengeluarkan asap, mengeluarkan cerobong yang besar tadi yang mengganggu populasi udara, tentu harusnya dia lebih peka terhadap itu semua. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi di mana Anda berada, masalah faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Sebenarnya ada 5 aspek yang harus saudara ketahui. Yang pertama adalah tahap perkembangan moral, yang kedua karakteristik individu, yang ketiga variabel struktur, yang keempat budaya organisasi, dan yang kelima adalah intensitas masalah.
Pada tahap perkembangan moral itu perlu kita ketahui bahwa terkait prakonvensional, yang pertama harus orientasi kepatuhan dan hukuman, ya. Yang kedua orientasi minat pribadi. Yang ketiga orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Yang keempat ada orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Kemudian orientasi kontrak sosial, dan keenam prinsip etika universal. Saudara semua, tentu setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Nilai ini yaitu keyakinan dasar tentang apa yang benar dan yang salah. Dua variabel yang mempengaruhi benar dan salah yakni kekuatan ego dan tempat kendali. Kekuatan ego yaitu ukuran pribadi tentang kekuatan keyakinan seseorang. Orang yang tinggi kekuatan egonya cenderung melakukan apa yang menurutnya benar. Tempat kendali yaitu sifat kepribadian yang mengukur derajat sampai seberapa orang yakin bahwa mereka mampu mengendalikan nasib mereka sendiri. Jadi masalah ego itu kadang-kadang bisa muncul oleh pimpinan, dalam hal ini adalah top, bisa saja ego oleh middle dan juga ego oleh lower. Kenapa? Ego itu kadang-kadang bisa karena jabatan, ego itu karena adanya peluang dan kesempatan yang bisa memunculkan baik itu pada taraf middle dan lower. Nah, kaitannya dengan variabel-variabel struktural, variabel di sini bisa meliputi desain struktural organisasi, sistem penilaian kinerja, dan juga prosedur pemberian upah. Kemudian tentang masalah budaya. Budaya organisasi yang cenderung mendorong standar etika yang tinggi adalah budaya yang tinggi dalam mentolerir risiko, tinggi pengendaliannya, dan tinggi toleransi konfliknya. Jadi setiap perusahaan, organisasi harus mengedepankan bagaimana budaya kerja. Kalau UMY punya budaya kerja yang namanya Islamik. I yang pertama adalah integritas, S-nya adalah sustainability, L-nya adalah leadership, A-nya ada akuntabilitas, M-nya adalah modern atau moderat, I-nya adalah independen, dan C-nya adalah culture, artinya budaya tadi. Sehingga semua itu akan tertanam pada budaya yang Islamik, budaya yang mau peduli terhadap lingkungan. Ini tiap organisasi punya kata kunci yang berbeda. Seperti misalnya saya contohkan di vokasi, budayanya adalah detik. D yang pertama adalah disiplin, E efektif efisien, T-nya adalah teamwork, I-nya adalah inovasi, dan K-nya adalah kreatif. Maka itu budaya yang harus dijunjung tinggi. Saudara-saudara semua, anak-anakku, di mana saudara berada, intensitas masalah. 6 karakteristik telah diidentifikasi sebagai hal yang relevan dalam menentukan intensitas masalah. Adapun keenam aspek tersebut, yang pertama adalah semakin besar jumlah orang yang dirugikan. Yang kedua, semakin besar kesepakatan bahwa suatu perbuatan itu salah. Yang ketiga, semakin tinggi kemungkinan bahwa tindakan itu akan menimbulkan kerugian. Yang keempat, semakin cepat konsekuensi tindakan itu akan dirasakan. Yang kelima, semakin dekat orang merasa menjadi korban tindakan. Yang keenam, semakin besar intensitas masalah tersebut. Jadi dari 6 ini bisa saya berikan contoh. Banyak perusahaan-perusahaan yang lalai masalah lingkungan, banyak perusahaan-perusahaan yang lalai kepada CSR,
Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak peduli pada lingkungan, dampaknya merugikan untuk kemasyarakatan umat, baik itu masalah udara, masalah air, masalah lingkungan, dan juga masalah keamanan. Itu akan menjadikan satu perhatian. Maka sebagai perusahaan, sebagai pemilik harus perhatian penuh pada lingkungan. Masalah etika dalam konteks internasional. Etika dalam konteks internasional terkait standar moral tidak universal. Perbedaan sosial dan budaya antar negara merupakan fakta lingkungan penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Jadi pada minggu yang lalu juga pernah saya singgung, kalau lingkungan internal itu ada 3 aspek, kaitannya dengan structure, kaitannya dengan sumber daya, dan juga kaitannya dengan masalah sumber daya, kaitannya dengan man, money, method, dan market ya. Kemudian masalah lingkungan eksternal itu kita pahami ada kurang lebih ada 9, mulai dari pemerintahan atau government, supplier, kemudian kreditor, investor, kemudian konsumen, kemudian associate, dan juga agen. Itu akan mempengaruhi kondisi eksternal perusahaan. Sedangkan pada konteks global atau internasional itu ada aspek 4. Yang pertama yang harus kita jaga adalah teknologi, tentang budaya, kemudian tentang sosial politik luar negeri, dan juga keamanan di luar negeri. Terkait dengan bagaimana mendorong perilaku etis. Nah, pada seleksi karyawan ya. Dalam proses seleksi karyawan kita bisa mengetahui tingkat perkembangan moral, nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan locus of control karyawan. Kode etik dan peraturan juga harus diperhatikan agar dia bisa bekerja secara serius tentang apa yang menjadikan perilaku etis tadi. Jadi pada saat seleksi, mulai dari administrasi, karyawan memasukkan lamaran, yang kedua ikut tes psikotes, yang ketiga ikut TOEFL, yang keempat ikut psikotes, yang kelima tes kesehatan. Itu bagian daripada proses pembentukan. Itu akan tersaring pada awal jika dalam tim seleksi itu peka terhadap apa yang menjadikan ego seorang calon karyawan yang akan kita rekrut tadi. Kita akan mengetahui karakter dia itu seperti apa, sehingga itulah yang harus dijalankan pada saat seleksi. Kemudian kaitannya kepemimpinan manajemen puncak. Manajemen puncak harus melakukan bisnis beretika, membutuhkan komitmen dari top manager karena mereka yang berdiri menyangga nilai-nilai bersama dan memberikan nuansa budaya. Mereka adalah panutan, baik dari kata-kata maupun perbuatan. Ini ibaratnya dalam filsafahnya oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai top manajemen itu harus punya filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayani. Ing ngarsa itu artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik. Di tengah seorang pemimpin atau manajer itu harus bisa memotivasi. Di bawah tentu seorang pemimpin harus bisa memberikan bagaimana cara bekerja yang baik, misalnya disiplin, tepat waktu, kemudian harus kreatif, inovatif. Itu harus menjadikan target dia. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, target pekerjaan dan nilai
penilaian kinerja. Target yang tidak realistis bisa membuat karyawan yang tadinya beretika menjadi mereka tidak punya pilihan lain kecuali menghalalkan segala cara. Ya. Untuk mengatasi, manajer harus memeriksa cara pencapaian target sebelum memberikan reward. Jadi dalam target kerjaan pun tidak hanya pada unit terbesar, misalnya tiap bagian pun juga harus dinilai. Bahkan organisasi secara total itu juga harus dinilai tentang kinerjanya. Apalagi karyawan, maka di sini semua harus ada reward and punishment-nya. Reward itu diberikan jika target-target di organisasinya tercapai, kemudian di karyawan juga bisa tercapai. Maka seperti UMY ini ada yang namanya IKS, Indeks Kinerja Strategis, yang dilakukan untuk mencapai dalam tahun yang akan datang. UMY punya milestone 2015-2020 menuju Reputable International University, 2020-2025 menuju Research Excellence University, 2025-2030 menuju Sociopreneur University, 2030-2035 menuju Techno Sociopreneur University, 2035-2040 menuju World Class University. Jadi itu ada target IKS di tiap-tiap tahunnya, ya. Bahkan dalam kurun waktu jangka pendeknya, dalam waktu 5 tahun 2015-2020 ditetapkan Reputable International University. Apakah UMY sanggup itu, tercapai itu? Alhamdulillah UMY di tahun 2020 sudah nangkring pada posisi 2 besar PTS se-Indonesia. Kemudian kalau di tingkat PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMY nomor 1, ya. Kalau tingkat Asia, UMY pada posisi 200 besar perguruan tinggi di Asia. Artinya kita ada target-target itu. Tentu apa yang akan diukur, aspek-aspeknya banyak sekali. Dari pendidikan, dari penelitian, dari pengabdian, dan juga dari Al-Islam Kemuhammadian. Saudara semua, kaitannya dengan pelatihan etika. Mengajarkan penyelesaian masalah etika dapat memberikan perbedaan pada perilaku etis, bahwa pelatihan telah meningkatkan tingkat perkembangan moral seseorang, dan bahwa jika ada hal lain, pelatihan etis meningkatkan kesadaran isu etika dalam bisnis. Jadi yang namanya pelatihan, workshop itu hendaknya penting untuk pengembangan pribadi setiap karyawan dalam pengembangannya. Karena di situ akan membentuk daripada soft skill dan hard skillnya, ya. Sehingga soft skill terbentuk, hard skillnya terbentuk, maka kompetensi dari knowledge, skill, attitude akan bisa kita wujudkan. Terkait audit sosial independen, rasa takut atau malu akan ditangkap saat berbuat tidak beretika bisa jadi pencegahan perilaku tidak beretika. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, banyak perusahaan-perusahaan yang di stop karena tidak mengindahkan tentang masalah social responsibility, yaitu masalah lingkungan. Maka perusahaan tidak boleh beroperasi karena IPAL, ya, itu tidak berlaku, tidak punya, akhirnya perusahaan di stop, ya. Mekanisme protektif. Karyawan yang memiliki dilema etika membutuhkan sebuah mekanisme protektif agar mereka dapat berperilaku secara benar tanpa takut tegur, ya. Sebenarnya ini
protektif ini perlu dilakukan agar dia juga tahu, misalnya saja pada saat bekerja ya janganlah main HP ya. Saat bekerja malah membaca koran, itu tidak benar. Saat kerja nonton TV, itu harus bisa membedakan kapan kita kerja, kapan kita memegang HP. Tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Terdapat isu terbaru yang dapat dipelajari, yaitu isu mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial, mendorong kewirausahaan sosial, dan mempromosikan perubahan-perubahan sosial yang positif. Apa yang ada di dalam isu kegagalan moral dan kebobrokan sosial? Ya, Anda lihat, kalau pegawai sudah korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah kebobrokan, ya, kebobrokan sosial. Kalau kaitannya dengan perusahaan, dalam usahanya selalu penurunan, nah, ini juga sudah kebobrokan entrepreneur, seorang entrepreneur ya. Kalau terkait dengan masalah tidak disiplin, sering alpa, tidak pernah masuk, nah, ini juga kebobrokan moral sosial, ini akan membentuk ada di situ. Nah, kaitannya dengan mengelola kegagalan dan kebobrokan sosial ini, tentu kita akan berpikir tentang bagaimana kepemimpinan yang beretika, perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu etika tadi, hingga pemimpin yang atau manajer itu yang dipilih tentu yang punya etika ya. Karyawan yang dipilih juga harus yang beretika. Saudara semua, terkait masalah mendorong entrepreneurship sosial ya. Entrepreneurship sosial ini adalah individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan keberlanjutan. Entrepreneur sosial hendaknya membuat dunia yang lebih baik dan mempunyai keinginan kuat untuk menjadikan nyata. Apa makna ini? Tentu yang dikatakan entrepreneur sosial ini bahwa seorang pemimpin atau pemilik tadi harus memiliki pendekatan praktis, inovatif, dan keberlanjutan tadi. Tentu bahwa kita harus bisa membuka usaha dengan prediksi-prediksi yang jelas dan benar, bahwa perusahaan kita akan untung, akan BEP pada tahun ini. Ini secara praktis bisa kita hitung secara matematis ya. Dan kita harus inovatif, dan juga bagaimana perusahaan itu tidak hanya satu jenis produk, tetapi diferensiasi produk. Ini bagian daripada inovatif. Dan bagaimana keberlanjutannya. Nah, ini menjadikan satu PR kita. Kalau perusahaan hanya umur 10 tahun, nah ini karyawan tidak aman ya. Harus kita yakinkan bahwa tentang sustainability korporat itu bisa dipercaya oleh karyawan. Karena apa? Ada inovasi, ada pengembangan, ada membuka cabang. Ini kaitannya dengan sustainability. Saudara semua, tentang tanggung jawab sosial dan juga masalah etika di dunia masa kini, bisnis dapat melakukan hal mempromosikan perubahan sosial yang positif dengan dua cara, yaitu filantropi perusahaan dan juga sukarela perusahaan. Filantropi di sini
dikatakan bahwa disebut suka sumbangan sukarela perusahaan, maksudnya adalah donasi yang diberikan oleh perusahaan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya donasi untuk kanker, donasi operasi katarak gratis, beasiswa dan lain-lain. Sukarela karyawan dalam hal jalan yang populer bagi bisnis untuk terlibat dalam promosi perubahan sosial. Banyak perusahaan yang menyatakan bahwa usaha tidak hanya menguntungkan komunitas tetapi juga meningkatkan usaha kerja dan motivasi karyawan. Demikian pada pertemuan akhir ini, untuk seluruh mahasiswa bisa melanjutkan untuk tugas pertemuan yang ke-6 diselesaikan dalam waktu 2 hari, kemudian diupload di My Class. Wassalamualaikum.